Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar lagi akan kebenaran firman Tuhan. Mula pertama saya ucapkan selamat Natal 2020. Kiranya damai sukacita Natal boleh menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya berterima kasih kepada keluarga Bapak Ludi yang telah membawa makanan dan berkat-berkat dalam kehidupan saya. Terima kasih buat doa jemaat. Saya telah melakukan DSA pada hari Selasa kemarin. Saya videonya nggak saya pasang, nanti lain kali videonya saya pasang. Saya di DSA tanpa dibius. Saya dimasukkan jarum di paha saya, dibungkus dengan kain dan tidak keluar darah. Sampai kurang lebih 20 menit, dokter itu tentara, dia merawat saya, melakukan DSA dalam tubuh saya dan memasukkan cairan, membersihkan otak. Otak saya dibersihkan. Kaki dan tangan saya masih kerasa sedikit, masih sesemutan, masih semutan. Jalan saya belum normal. Tetapi orang yang sudah di DSA biasanya bisa langsung jalan dengan baik. Tidak ada apa-apa. 20 menit saya ada di tempat tidur, diajak ngobrol sama dokter yang memeriksanya. Kaki kiri rasanya kena apa gitu ya, dikasih obat sebelah kanan, kaki kiri rasanya kebal. Dan setelah 20 menit saya ditaruh di ranjang, saya dapat tidur lagi di ranjang. Dan saya bersyukur semuanya boleh Tuhan tolong dan saya boleh ada. Silakan di depan masih ada bangku. Depan masih ada bangku. Dan saya bersyukur 20 menit saya sudah dapat selesai. Saya sudah di DSA. Saya dapat bangun dengan normal. Saya dapat berjalan. Sekalipun tangan masih sedikit kesemutan, kaki masih sedikit semutan, tapi saya sudah bisa berjalan dengan normal dan otak saya sudah bersih. Karena penyumbatan telah dimasukkan obat, disuntik, sehingga semua berjalan dengan baik. Sampai sekarang semua berjalan dengan baik. Saya bersyukur, berterima kasih buat doa saudara. Mudah-mudahan tangan kanan kaki kanan saya segera saya suntik, saya refleksi bisa normal kembali, sehingga saya dapat berjalan dengan normal kembali. Semua biaya operasi biaya DSA itu bukan saya yang bayar, bukan anak saya yang bayar, tapi Tuhan yang sudah mengirimkan berkat kepada seorang hamba Tuhan, sehingga berapa puluh juta pun rupiah yang dikeluarkan, semuanya untuk saya. Saya tahu itu semua bukan karena hebat saya, tetapi karena semua karena pertolongan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat doa saudara. Saya boleh berjalan dengan normal kembali hari-hari ini. Tinggal menghilangkan semutan dari kaki tangan dan tangan kanan saya. Secepatnya saya bisa sembuh dengan normal, saya bisa kembali melayani Tuhan. Itulah kesaksian yang saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Baik, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21. Injil Matius pasal 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus,
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ulangi lagi, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tema atau judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Allah peduli kepada manusia. Allah peduli kepada manusia. Kata peduli adalah artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Sekali, kata peduli artinya mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Natal yang kita rayakan hari ini bukan sekedar pesta pora, bukan sekedar memakai baju baru, bukan memakai atau melihat perhiasan-perhiasan Natal, bukan melihat pakaian, kado, dan lain sebagainya, tetapi arti Natal yang sesungguhnya bagi saudara dan saya adalah Allah peduli kepada manusia. Allah peduli kepada manusia. Kepedulian Allah tidak hanya sekedar hanya terbatas kepada satu bangsa. Kepedulian Allah tidak hanya kepada satu suku bangsa, kepada satu warna kulit, kepada satu agama, tetapi kepedulian Allah kepada setiap orang, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia kulit hitam, apakah dia kulit putih, tetapi kepedulian Allah adalah ke semua bangsa, termasuk saudara dan saya. Itulah kepedulian Allah. Allah tidak pernah membeda-bedakan warna kulit. Allah tidak membeda-bedakan status sosial saudara. Tapi Allah peduli sehingga dia mau datang ke dalam dunia. Siapa mau lahir kepada dia, siapa yang mau terima dia, maka dia memperoleh keselamatan. Saudara dikasih Tuhan, di Amerika Serikat ada seorang penginjil yang terkenal pada zamannya. Kalau ia khotbah, kalau dia menyampaikan firman Tuhan, maka gereja itu penuh. Tidak ada satu tempat duduk pun yang diisi. Semua penuh diduduki oleh jemaat. Satu saat di tengah-tengah keramaian jemaat, ada dua orang pemuda yang datang ke gereja. Dia datang dari belakang, dia lihat kiri kanan, dia lihat ke kanan, dia lihat ke depan, dia lihat ke belakang. Tidak ada bangku yang kosong. Semua diduduki oleh jemaat-jemaat. Sehingga mereka setelah lihat kiri kanan, berjalan depan belakang, ternyata kedua pemuda ini akhirnya memutuskan, baiklah, kita pulang saja, karena tidak ada tempat lagi untuk kita duduki. Sehingga mereka mengambil keputusan mau pulang. Semua pengerja, semua pembela sidang hanya nonton, gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya ketika pemuda itu mau berjalan dari depan ke belakang, tiba-tiba salah seorang pengerja pembela sidang dari gereja itu bangkit dan kemudian dia menghampiri kedua pemuda itu. Dia menanyakan, kenapa kamu pulang? Kenapa nggak kamu duduk saja di dalam gereja sampai dan selesai? Saudara, akhirnya pengerja pembela sidang itu menyediakan dua tempat duduk.
Kalau dia sudah dua tempat duduk diduduki oleh pemuda itu, dengar khotbah sampai selesai, dan setelah dengar khotbah sampai selesai, akhirnya si pemuda ini mendengar khotbah dan terjadi call altar. Ada pemanggilan jemaat, dan kedua orang itu maju ke depan mau menerima panggilan pendeta itu. Dan ketika dia mendengar panggilan pendeta itu, akhirnya dia mengambil keputusan mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pengerja ini tidak membeda-bedakan status sosial dari dua pemuda ini. Pendeta itu tidak membeda-bedakan warna kulit daripada kedua orang ini. Tetapi dia duduk, dia ambil, dan akhirnya saudara, salah satu daripada dua orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pemuda itu adalah pendeta Billy Graham. Pendeta Billy Graham mengambil keputusan mau mengikut Tuhan, menyerahkan dirinya dalam sakramen baptisan air, dan akhirnya dia menjadi penginjil yang terkenal sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kepedulian dari pengerja kepada seorang jemaat. Kita pun demikian. Tuhan memberikan Natal kepada saudara dan saya. Berarti Tuhan tidak berteori. Tuhan tidak berteori, tetapi Tuhan mempraktekkan dengan apa? Menurunkan dirinya ke dalam dunia, lahir menjadi manusia, dan akhirnya dia menjadi penyelamat. Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, di sini dikatakan Natal yang sesungguhnya adalah Allah peduli kepada manusia. Natal yang sesungguhnya adalah kepedulian Allah kepada saudara dan saya. Kita adalah budak-budak dosa, tetapi kita bersyukur kepedulian Allah menyebabkan kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal yang kita rayakan adalah kepedulian Allah kepada saudara dan saya, karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa dosa. Kita akan lihat dalam hal apa Tuhan Yesus peduli kepada saudara dan saya. Dalam hal apa Tuhan Yesus mau peduli dan ingin peduli kepada saudara. Yang pertama, adalah dalam hal keselamatan. Dalam hal keselamatan, Yesus memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Kita baca Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya
kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, setiap saudara dan saya adalah keturunan Adam dan Hawa. Sampai sekarang ini manusia di dalam dunia semua berada di dalam hidup dosa. Semua manusia berada di dalam kesalahan. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada seorang pun yang tidak mengakui bahwa dia adalah orang yang berdosa. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita punya hidup yang sia-sia. Apa yang kita lakukan di dalam hidup ini, semua tidak menjadi hidup kita bersih. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya, karena anugerah Tuhan, karena darah daripada Tuhan, saudara dan saya boleh dibebaskan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan berhasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau saudara dan saya boleh ada sampai saat ini, kalau saudara dan saya boleh ada, karena Allah sendiri telah mengorbankan dirinya. Dia gak mau menjadi manusia. Allah kita bukan beranak, tetapi Allah kita menjelma menjadi manusia. Dia lahir sebagai seorang bayi untuk anugerah kepada saudara dan saya. Dia yang telah memberikan pengampunan kepada kita. Dia yang telah membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Sebab Yesus telah lahir ke dalam dunia, maka Yesus mengorbankan seluruh kehidupannya hanya untuk saudara dan saya. Ada seorang penjaga kereta di Amerika. Penjaga kereta ini berada sebuah jembatan di atas sebuah kali. Kalau kereta itu mau liwat, maka rel kereta itu akan turun ke bawah. Tapi kalau kereta itu nggak liwat, rel itu akan naik ke atas. Maka di bawah itu aliran air sungai. Tiba-tiba si penjaga pintu kereta ini membawa anaknya. Anaknya sedang bermain-main di atas rel. Dan ketika anak itu sedang bermain-main di atas rel, tiba-tiba ada klakson kereta yang akan liwat. Si ayahnya nggak tahu kalau si anak itu sedang bermain di atas rel kereta. Dan ketika kereta itu liwat, maka si penjaga kereta menjalankan tugasnya. Dia harus mengangkat rel kereta itu. Pada waktu itu si anak itu sedang duduk. Dan ketika anak itu sedang duduk, ayahnya tahu dan mendengar ada bunyi kereta, klakson kereta. Akhirnya dia segera tanpa melihat anak yang sedang bermain di bawah rel kereta itu bergantungan di bawah rel kereta. Akhirnya diangkat jalan kereta itu. Dan pada waktu diangkat, tiba-tiba kereta itu liwat. Dan ketika kereta itu liwat tanpa ayah lagi, maka kereta itu menggiling si anak itu yang sedang bergantungan di atas kereta.
Dia mau meninggalkan tempat itu, tetapi tidak mungkin, terlambat karena kereta sudah dekat kepada dia. Akhirnya si anak itu digiling, dilindas oleh kereta itu, dan anak itu meninggal pada saat itu. Kereta yang membawa penumpang lewat. Kereta yang membawa penumpang itu lewat dari jalan itu. Dan akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, si bapak tahu anaknya sedang terlindas. Dia menghampiri si anak itu, melepaskan dari ikatan dari gelengan kereta. Tetapi si bapak itu gak nangis. Dia bersenang hati. Kenapa? Karena ada satu orang yang telah mati, satu orang yang telah mengorbankan dirinya. Ribuan penumpang dalam kereta itu bisa selamat. Ribuan penumpang yang ada di dalam kereta tidak mengalami kecelakaan. Kenapa? Karena ada satu orang yang telah berkorban, menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam kereta untuk pergi ke ujung jalan kereta itu. Itulah ilustrasi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga telah dikorbankan untuk semua, untuk saudara dan saya. Kita yang harusnya masuk ke dalam api neraka, kita yang seharusnya masuk ke dalam neraka, tetapi kita bersyukur pengorbanan Yesus menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib, hanya menebus saudara dan saya. Itulah Natal yang sebenarnya. Kepedulian Allah kepada saudara dan saya membuat saudara dan saya sekarang bebas dari segala ikatan dosa yang melanda saudara dan saya. Dan sekarang kita sedang berjalan dalam lorong-lorong kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah Natal. Yang kedua, kepedulian Tuhan. Allah peduli dengan memberikan pengharapan. Natal adalah kepedulian Allah memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Dia memberikan pengharapan. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Natal adalah kepedulian Allah kepada manusia dengan memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Apa arti pengharapan? Apa artinya pengharapan? Arti pengharapan adalah berasal dari kata harap. Berarti mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi sesuai kebutuhan. Setiap kita punya pengharapan. Orang tua punya pengharapan kepada anak-anak, supaya anak-anak minimal menjadi S1. Pengharapan orang tua kepada anak supaya anak-anaknya memberikan pengharapan kepada orang tuanya, tidak memalukan nama orang tuanya. Suami memberikan pengharapan kepada istri, istri memberikan pengharapan kepada suami, anak, keluarga, orang kaya itu
Boleh-boleh saja seberapa banyak kita memberikan pengharapan pada orang tua kita. Manusia tidak akan selamanya memberikan pengharapan kepada kita. Orang tua kita kaya tidak selamanya memberikan pengharapan pada anak-anaknya. Mereka mempunyai hidup yang terbatas. Saya sebagai gembala tidak selama-lamanya menjadi gembala, saudara. Ada waktunya saya akan dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi pengharapan di dalam Natal itu berbeda dengan manusia. Allah melihat keadaan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kemudian membuat Allah berinisiatif memberikan pengharapan kepada kita. Allah berinisiatif memberi pengharapan kepada kita. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 mengatakan, Bapa kita dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita, garis bawahi, telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan kepada kita. Sebagai manusia kita boleh menaruh pengharapan kepada orang tua kita. Sebagai suami boleh menaruh pengharapan kepada istri. Sebagai istri boleh menaruh pengharapan kepada suami. Sebagai anak-anak boleh menaruh pengharapan kepada orang tua. Tetapi seberapa jauh? Yang pasti, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, maka kita harus menaruh pengharapan kepada Yesus. Dia yang telah lahir ke dalam dunia. Inilah bukti suatu kasih Allah kepada manusia. Inilah satu bukti kepada kita. Yesus dengan berani meninggalkan surga, menjadi miskin, menjadi papa, lahir di kandang Betlehem, lahir di kandang binatang. Hanya apa? Ingin menyelamatkan saudara dan saya. Yesus adalah sumber pengharapan kita. Jangan kita menaruh pengharapan kepada manusia, tetapi kita menaruh pengharapan kepada Yesus. Karena Dia adalah sumber pengharapan kita. Dia adalah pengharapan kita yang sesungguhnya. Tolong dibalikin. Dia adalah pengharapan kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa kita peduli? Mengapa Allah peduli kepada saudara dan saya dengan memberikan pengharapan? Ada 3 hal Yesus memberikan pengharapan kepada saudara. Yang pertama adalah bisa bertahan. Pengharapan manusia sementara, tetapi pengharapan kepada Yesus, manusia bisa bertahan. Karena Allah ingin manusia mengenal Kristus itu bisa bertahan dalam masalah hidup. Mazmur 42 ayat 6 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Keadaan manusia sejak manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, tidak ada manusia yang bebas dari masalah. Tidak ada manusia bebas dari pencobaan. Tidak seorang manusia yang tidak menyimpan pengharapan kepada Yesus. Oleh sebab itu kita bersyukur Natal yang kita rayakan
adalah Natal yang memberi pengharapan kepada saudara dan saya. Kita malah saya berharap pada perusahaan. Kita malah saya berharap kepada orang tua kita. Kita malah saja berharap kepada manusia. Tetapi itu hanya sementara. Tetapi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, kita menaruh pengharapan, kita akan bertahan dalam apapun yang kita alami, dalam apapun yang kita kerjakan, kita akan bertahan di dalam Tuhan. Yusuf, Maria bertahan ketika dia membawa bayi Yesus yang diancam atau dibunuh. Tetapi karena punya pengharapan kepada Tuhan, Yusuf dan Maria tahan membawa Yesus sampai kembali kepada tanah airnya, sampai dia menjadi besar. Yang kedua adalah pengharapan kepada Yesus itu mendatangkan sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya. Pengharapan kepada Tuhan tidak kita dapatkan yang tidak terduga dalam hidup kita. 1 Korintus 2 ayat yang 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara dikasih Tuhan, setelah manusia bisa menjadi kuat karena pengharapan kepada Tuhan, maka Allah juga menjamin kita dengan memberi kepada kita apa yang kita butuhkan. Kita bersyukur ada anak muda yang dapat pekerjaan, baik sebagai nakoda kapal maupun sebagai pegawai ASN, punya pengharapan. Sebab itu kalau kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita tidak perlu takut. Kenapa? Tuhan akan memberikan apa yang kita tidak duga. Saya bersyukur biaya DSA saya sekitar 40-50 juta. Saya nggak nyangka kalau tiba-tiba ada seorang yang berkata, Pak, lakukan DSA di RSPAD. Bapak nggak usah cerita-cerita biayanya. Bapak nggak usah bilang-bilang biayanya. Saya sediakan biayanya. Saudara, saya nggak berpikir tentang biaya, karena saya punya pengharapan kepada Tuhan. Demikian dengan saudara dan saya. Apa yang saudara butuhkan saat ini? Apa yang saudara harapkan saat ini? Kepedulian Allah menjadi nyata kepada saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan saudara tergeletak. Dia tidak akan membiarkan saudara minta-minta. Karena janji Tuhan, apa yang belum kita pikirkan, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum disediakan dalam hati, Alkitab katakan disediakan bagi saudara dan saya. Saya percaya kalau kita hidup benar, kalau kita hidup benar pengharapan, Natal yang kita rayakan akan membuka jalan bagi kita, memberi usaha, memberi berkat, memberi sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Itulah Natal, itulah pengharapan di dalam Tuhan. Sebab itulah, mari. Yang ketiga, pengharapan di dalam Tuhan itu memberikan masa depan yang gemilang. Manusia berkata di zaman-zaman pandemi COVID-19, wah, ekonomi susah.
cari duit susah, cari pekerjaan susah, mengeluh. Memang itu manusia. Tetapi yakinlah, kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan masa depan kita yang berceria. Amsal 23 ayat 16 berkata, 18 sorry. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada. Sekalipun pandemi COVID-19 merajalela, perusahaan-perusahaan menjadi bangkrut, gak usah takut, karena Natal yang kita rayakan memberi pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus memberikan masa depan yang sungguh ada. Masa depan yang sungguh ada di bidang ekonomi, di bidang keuangan, di bidang kebutuhan. Tuhan pasti menyediakan kepada kita. Sebab itu ketiga pengharapan. Yang pertama, pengharapan membuat kita bertahan. Kedua, pengharapan akan kita mendapatkan apa yang kita tidak duga. Yang ketiga, pengharapan di dalam Tuhan memberikan masa depan yang penuh dengan ceria. Natal yang kita rayakan bukan sekadar kita melihat suatu pajangan-pajangan, tapi Natal yang kita rayakan adalah membawa pengharapan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, Natal yang kita rayakan, Allah peduli dengan cara apa? Memberi hidup berkelimpahan. Yesus tidak membiarkan saudara minta-minta. Yesus tidak membiarkan saudara miskin. Yesus tidak membiarkan saudara melarat. Yesus tidak membiarkan kita tergeletak di bawah dosa. Tetapi Yesus membiarkan kita, membebaskan, melepaskan kita, bahkan memberikan hidup yang berkelimpahan. Kita baca Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Situasi yang tidak memungkinkan akan membuat kita menjadi jatuh. Tetapi kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan dan merayakan Natal, maka Natal itu akan memberikan apa yang masa depan kita. Dia akan memberikan hidup kita berkelimpahan. Karena yang membuat kita mengalami kebangkrutan adalah setan. Iblis datang hanya untuk mencuri. Tapi aku datang supaya domba-dombaku hidup di dalam kelimpahan. Seorang kaisar yang bernama Nikolas, dia seorang pemimpin yang luar biasa, yang dipakai, yang disukai oleh sebuah rakyat. Satu saat dia mengunjungi kamp tentaranya. Dia mengunjungi tentaranya. Di tengah-tengah kamp tentara itu ada seorang tentara yang sudah putus asa. Tentara itu berhutang kemana-mana. Dan kalau tentara itu sudah berhutang, satu saat dia masuk ke dalam kamp penjara. Dan di tengah malam dia tertidur karena dia sedang ditangkap. Dan pada waktu ditangkap, di tengah-tengah dekat tempat tidurnya, dia sudah putus asa, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sudah menyerahkan dirinya kepada manusia, mau membunuh diri. Nah, satu saat ketika lihat kiri kanan, dalam keputusasaan,
dia melihat satu hutang yang begitu banyak. Kemudian di tengah-tengah hutang, sebuah kertas hutangnya, dia tulis dengan satu tulisan, siapa yang dapat bayar hutang saya yang sebanyak ini? Siapa yang dapat membebaskan saya dari hutang ini? Kaisar Nikolas, dia masuk ke dalam penjara. Dia mulai melihat tentara-tentara yang ditahan. Dia melihat tentara-tentara, gerombolan tentara yang sedang tertidur. Dan satu saat dia melihat tentara dengan tulisan, siapa yang dapat membayar hutang saya? Kaisar Nikolas ketika dia membaca tulisan itu, dia tertunduk. Hatinya merasa kasihan kepada tentara itu. Dan akhirnya dia mengambil bolpen dan menulis di atas kertas itu, saya yang akan membebaskan hutang-hutang Anda. Ditandatangani Nikolas. Akhirnya Nikolas keluar. Besok paginya si tentara itu yang akan membunuh diri, dia baca tulisan itu. Dan ketika dia membaca tulisan itu, dia kaget sekali. Kenapa? Ada sebuah nama yang bernama Nikolas. Dia tahu bahwa yang namanya Nikolas itulah kaisar dia, kaisar yang luar biasa. Akhirnya dia berlutut dan bersyukur kepada Tuhan. Karena dia telah dibebaskan dari dosa hutang, dari membunuh diri, menembakkan diri dengan pistol, tapi dia tidak jadi. Karena ada seorang yang telah membebaskan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ilustrasi ini berbicara saudara dan saya. Kita adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kita adalah manusia yang seharusnya mati binasa karena dosa kita. Kita adalah manusia yang dihukum mati dan masuk ke dalam api neraka. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui Natal, Tuhan telah menyatakan kepeduliannya kepada saudara dan saya. Sehingga sampai sekarang ini, sampai saat ini, saudara dan saya telah bebas dari hutang-hutang dosa kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia telah menjelma menjadi manusia. Dia telah lahir menjadi manusia. Dan melalui kelahirannya, dia tinggalkan surga. Dia menjadi papa, dia menjadi miskin, lahir di sebuah kandang hina. Hanya apa? Kepedulian kepada saudara dan saya. Dia ingin membebaskan kita. Dia ingin melepaskan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini saudara dan saya boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita boleh bebas sampai saat ini. Karena apa? Karena kasih Allah, pertolongan Tuhan. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan? Natal bukan sekedar pesta Quran. Natal bukan sekedar foya-foya. Natal bukan sekedar makan minum. Tolong ingat. Natal bukan sekedar pakaian baru. Natal bukan sekedar melihat hiasan-hiasan Natal. Natal bukan hanya sekedar makan minum. Natal bukan sekedar kirim-kiriman tulisan Natal. Tetapi Natal yang sesungguhnya adalah kepedulian Allah kepada manusia, kepada saudara dan saya. Ada 3 hal. Natal adalah kepedulian
akan keselamatan saudara dan saya. Natal adalah kepedulian kepada saudara dan saya. Tolong dinaikkan. 2. Natal adalah kepedulian karena Allah memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Natal yang ketiga adalah kepedulian, memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ayat terakhir, Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dalam keadaan apapun kita nggak perlu takut, karena Yesus datang sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Biarlah Natal yang kita rayakan menggugah hati kita untuk kita tetap setia, bahkan semakin maju di dalam Tuhan. Bahkan kita semakin maju di dalam Tuhan. Terus naikkan. Natal yang kita rayakan menggugah kita untuk tetap setia, beribadah kepada Tuhan, mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya sekali lagi mengucapkan selamat Natal 2020. Kiranya Immanuel, Allah beserta kita, memberkati kita, memberikan pengharapan kepada kita bahwa Natal bukan sekedar biasa-biasa saja, tetapi Natal menyatakan kepedulian kita kepada Tuhan, kepada saudara dan saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.